Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di pagi hari ini untuk memulai kegiatan pembelajaran dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Dan tentunya Ibu juga sangat senang sekali karena diberikan kesempatan untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak semua yang ada di kelas ini. Dan Ibu juga melihat anak-anak yang sangat penuh antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Dan sebelumnya, Ibu juga akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama Ibu Mobita Dinda. Untuk alamat Ibu ada di Jalan Bambu Apus, tepatnya di dekat perumahan Taman Mini Indonesia Indah. Untuk layanan yang akan Ibu bawakan pada hari ini yaitu mengenai layanan informasi. Nah, tujuan Ibu di sini memberikan layanan informasi tersebut agar anak-anak bisa belajar untuk mampu menerima diri sendiri, menerima segala kekurangan dan menjadikan kekurangan-kekurangan tersebut sebagai hal yang positif, dan juga mampu menerima segala pandangan dari orang lain. Walaupun pandangan-pandangan negatif, anak-anak bisa menyaringnya, bisa memfilternya, dan menjadikan pandangan tersebut sebagai acuan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan tentunya Ibu juga ingin sekali anak-anak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru mengenai topik yang akan Ibu sampaikan nanti, dan anak-anak bisa menyimpan informasi-informasi tersebut dengan baik. Sebelum kita memasuki topik apa yang nantinya akan kita bahas, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari layanan informasi itu sendiri. Nah, karena Ibu yakin masih banyak anak-anak yang belum memahami sebenarnya layanan informasi itu apa sih. Nah, layanan informasi adalah salah satu bentuk layanan bimbingan dan konseling yang tujuannya untuk memberikan informasi-informasi kepada peserta didik atau agar peserta didik bisa memahami serta menerima informasi-informasi yang nantinya akan Ibu sampaikan. Dan fungsinya juga dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik. Nah, untuk media tambahannya nantinya Ibu akan menampilkan sebuah PPT mengenai materi-materi topik yang nantinya akan Ibu bahas. Untuk topik layanan yang akan kita bawakan pada hari ini yaitu mengenai pentingnya menjaga self-esteem dari pengaruh body image. Nah, di sini Ibu yakin juga anak-anak mungkin masih ada yang belum paham apa sih itu self-esteem atau apa itu body image. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kedua hal tersebut, dan nanti kita juga akan mendiskusikannya bersama-sama. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajarannya, di sini Ibu akan menggambarkan sedikit tentang pengertian kedua hal tersebut, baik itu dari self-esteem ataupun juga dari body image. Nah, untuk self-esteem sendiri yaitu merupakan evaluasi diri seseorang untuk dirinya sendiri. Nah, di sini hasil evaluasi itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif dan juga bisa menghasilkan sesuatu yang negatif. Nah, untuk self-esteem sendiri juga terdapat dua karakteristik. Ada self-esteem rendah dan juga ada self-esteem tinggi. Nah, untuk self-esteem sendiri biasanya itu kita sebut sebagai harga diri atau bentuk harga diri, atau juga biasanya kita sebut sebagai bentuk percaya diri seseorang. Nah, tentunya yang kita ketahui ya anak-anak, orang itu memiliki tingkat kepercayaan dirinya berbeda-beda.
Nah, termasuk si dua karakteristik ini, ada orang yang memiliki tingkat kepercayaan dirinya rendah, atau ada yang memiliki tingkat kepercayaan dirinya tinggi. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi ini, yaitu orang-orang yang berprestasi atau apapun yang ia lakukan itu bisa menghasilkan sebuah prestasi. Nah, dia juga biasanya menerima pandangan-pandangan dari orang lain untuk dirinya, itu bisa dia terima dengan baik, dia bisa mengolahnya untuk menjadi suatu hal yang positif. Nah, kebalikannya, biasanya orang-orang yang memiliki karakteristik harga diri rendah, yaitu orang-orang yang tidak mampu percaya diri. Nah, biasanya dia mudah sekali termakan dengan omongan-omongan orang lain tentang dirinya, atau biasanya dia selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, di sini juga banyak sekali contoh-contoh kasus dari bentuk-bentuk self esteem yang rendah. Kita ambil contoh, misalkan si A karena ini ada kaitannya dengan body image, jadi kita ambil contoh misalkan tubuh si A sedikit gemuk. Nah, dia merasa bahwa tubuhnya dia yang gemuk itu menjadi tidak cantik gitu. Jadi dia merasa teman-temannya bisa kurus sedangkan dia itu gemuk. Nah, dia di situ menjadi tidak percaya diri dengan adanya bentuk tubuhnya itu, misalkan ya. Nah, dari pengaruh yang tadinya gara-gara gemuk tadi, akhirnya si anak tersebut tidak konsen kan untuk kegiatan-kegiatan dia yang lainnya. Dia hanya konsen, kenapa saya gemuk, kenapa. Jadi dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Nah, di sini timbullah akhirnya beberapa dampak. Yang pertama, prestasi dia bisa turun. Yang kedua, kepercayaan diri dia turun. Dan ketiga, dia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Dan keempat atau seterusnya, bahkan dia tidak mempedulikan orang lain, dan dia asik dengan kehidupan dia sendiri. Nah, sedangkan untuk self esteem yang tinggi, ya itu orang-orangnya bisa saja dia berprestasi, dan ketika dia melihat ada pandangan-pandangan buruk dari orang lain tentang dirinya, dia menjadikan pandangan-pandangan tersebut untuk acuan. Oh iya, berarti saya harus bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Nah, itu untuk contoh-contoh kasus self esteem. Nah, biasanya itu pasti sering kita temui dalam kehidupan kita, apalagi nih anak-anak kan baru tumbuh menjadi anak-anak yang remaja, yang tadinya dari usia kanak-kanak terus bertransisi menjadi anak-anak yang tumbuh mau dewasa. Nah, di sini anak-anak juga mulai peka nih terhadap sesuatu hal, mulai mencari jati diri, terus juga mulai menyempurnakan bentuk tubuh yang tadinya mungkin anak-anak tidak terlalu peduli dengan penampilan. Nah, di remaja ini anak-anak menjadi pribadi yang sangat peduli dengan penampilannya. Nah, biasanya juga muncul pandangan-pandangan dari sekitar atau dari teman-teman. Misalkan, kamu kayaknya kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah, biasanya si anak-anak yang tidak memiliki tingkat kepercayaan dirinya yang tinggi, dia biasanya cenderung mudah menerima pandangan-pandangan negatif tersebut. Nah, selebihnya dia akan merenungkan, oh aku benar saya seperti ini, apa benar saya seperti ini. Nah, akhirnya dari pandangan-pandangan negatif tersebut memberikan dampak-dampak yang buruk untuk kehidupannya, bahkan untuk prestasinya di sekolah, seperti itu. Lalu apa saja sih biasanya dampak-dampak orang yang terkena self esteem yang rendah? Nah, biasanya untuk orang-orang yang terkena dampak-dampak dari self esteem rendah, dia tidak mampu untuk menyebutkan kelebihan dirinya dia sendiri. Nah, kedua, dia tidak menyadari bahwa dirinya itu sebenarnya memiliki potensi yang lebih. Yang ketiga, dia tidak mampu mengasah kompetensi dirinya. Nah, yang keempat, dia sulit untuk merasa bahagia. Dan yang terakhir, dia bisa saja sulit untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, karena ia hanya terfokus kepada satu hal,
yang membuatnya lama-kelamaan akan selalu terjerumus menjadi self-esteem yang rendah. Dan Ibu, bagaimana caranya kita untuk bisa meningkatkan self-esteem? Nah, di sini banyak sekali anak-anak faktor-faktor yang bisa meningkatkan self-esteem seseorang. Yang pertama itu yang paling penting sekali, kita harus bisa menentang atau meninggalkan pikiran-pikiran yang negatif. Yang kedua, kita sebagai manusia harus memiliki tujuan hidup yang ingin kita capai. Misalkan anak-anak sekarang duduk di bangku SMP. Nah, tentunya prestasi-prestasi apa yang perlu anak-anak kejar? Prestasi untuk naik kelas, terus mendapatkan nilai yang baik, dan selanjutnya ketika mau ke SMA, mau ke SMA yang seperti apa? Nah, itu yang harus kita jadikan tujuan utama kita. Nah, terus kita juga bisa berolahraga untuk menghilangkan stres-stres, dan kita juga bisa mengasah terus potensi-potensi yang ada di dalam diri kita dan menjadikan kekurangan-kekurangan itu sebagai acuan untuk kita bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Sedangkan untuk pengertian dari body image itu sendiri, yaitu suatu gambaran seseorang mengenai bentuk tubuhnya atau ukuran tubuhnya. Nah, pandangan-pandangan tersebut bisa saja dihasilkan dari perspektif orang lain tentang dirinya, atau bisa juga ia hasilkan dari dirinya sendiri. Nah, dari dampak body image ini sendiri itu sangat fatal sekali anak-anak. Jadi bisa saja individu yang terkena body image itu bisa mengganggu psikis, kejiwaannya, atau bisa mengganggu kesehatannya. Nah, maka dari itu sangat penting sekali untuk kita bisa menerima diri kita sendiri dengan secara positif, dengan sebaik-baiknya. Dan juga sebagai orang lain, kita juga tidak boleh langsung menjudge atau memberikan pandangan-pandangan negatif kepada orang lain yang akan nantinya mengakibatkan seseorang tersebut terkena dampak body image dan akhirnya bisa saja merugikan diri orang tersebut. Nah, seperti contoh kasus yang tadi Ibu bawakan untuk yang si siswa A, dia memiliki masalah postur tubuh yang gemuk. Nah, terus dia mendapatkan pandangan-pandangan negatif dari teman-teman. Nah, pandangan-pandangan itu dia tidak bisa menerimanya, akhirnya bisa saja yang pertama dia bisa stres. Nah, yang kedua bisa saja dia menjadikan pandangan-pandangan tersebut lalu dia ingin sekali diet. Nah, dia melakukan diet ketat. Nah, bisa mengganggu untuk kesehatannya. Nah, makanya dari sini kita bisa belajar ya anak-anak, karena sangat penting sekali untuk bisa menghargai orang lain, menerima segala kekurangannya mereka, dan cukup kita diam. Atau kalau anak-anak mau mensupport temannya untuk jadi yang lebih baik, kasih masukan-masukan yang positif. Jangan memberikan masukan-masukan yang negatif sehingga bisa menjadikan perspektif-perspektif yang negatif untuk si orang tersebut. Dan Ibu sangat berharap informasi-informasi yang nantinya akan Ibu sampaikan bisa anak-anak terima dengan baik. Dan karena memang sangat penting sekali untuk diri kita itu mengenal diri kita sendiri dan tentunya menerima segala kekurangan diri. Nah, sebagai orang lain, kita juga harus mampu menghargai sesama teman, menghargai orang lain, menghargai siapapun itu, dan menerima segala kekurangan fisik mereka. Karena ingat, manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, posisikan diri kita ketika kita yang menjadi orang yang menerima pandangan-pandangan negatif tersebut. Nah, pastinya sangat sakit kan, dan belum tentu kita bisa menerimanya juga. Nah, maka dari itu di sini Ibu ingin sekali dan sangat berharap untuk anak-anak bisa menerima diri kalian sendiri, menjadikan kekurangan-kekurangan kalian menjadi hal-hal yang positif, dan tentunya juga bisa saling menghargai satu sama lain. Berikutnya, sebelum kita masuk ke kegiatan inti pembelajarannya,
Di sini ibu juga sangat berharap anak-anak menjadi anak-anak yang aktif dalam menyampaikan pendapat. Jadi anak-anak bisa secara sukarela menyampaikan pendapatnya, menyampaikan informasi-informasi yang anak-anak punya, menanggapi pendapat dari temannya, atau mau menceritakan tentang pengalaman ataupun pengalaman dari orang yang anak-anak kenal, itu sangat diperbolehkan. Pokoknya yang sesuai dengan topik pembahasan kita pada hari ini ingin kita bahas bersama-sama, insya Allah akan ibu bahas, ibu jawab, dan tentunya juga kalian bisa mendiskusikannya juga. Nah, dan untuk selanjutnya menyampaikan pendapat ataupun menanggapi, tentunya ada peraturan-peraturannya. Jadi ibu minta kalian untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu, jadi tidak mengganggu kelas-kelas yang lain, jadi sehingga kelas kita bisa tetap kondusif selama pembelajaran berlangsung. Nah, terus juga mungkin nantinya ada kata-kata yang memang seharusnya tidak untuk diucapkan, atau memang hal tersebut negatif bentuk dan sifat kata-katanya, itu juga bisa dihindari ya anak-anak. Jadi sebisa mungkin kita mengeluarkan pendapat, menyampaikan tanggapannya menggunakan kata-kata yang positif. Dan juga jika anak-anak nanti ingin menceritakan mengenai pengalaman ataupun menceritakan pengalaman dari orang lain, cukup cerita-cerita tersebut kita saja yang tahu, cukup yang di kelas ini saja yang tahu. Jadi tidak usah menceritakan tentang peristiwa ataupun tentang pengalaman orang lain tersebut di luar dari kelas kita. Nah, karena di sini ibu juga ingin menjadikan anak-anak yang bertanggung jawab. Jadi segala informasi yang kalian terima yang sifatnya memang itu pribadi, untuk tidak dibicarakan lagi di khalayak ramai, seperti itu ya. Selanjutnya di sini ibu juga akan menjelaskan beberapa tata cara untuk mengikuti kegiatan kelas pada hari ini. Yang pertama, yang tadi ibu sudah bilang tadi awal, ketika ingin menyampaikan pendapat, menanggapi teman, anak-anak bisa mengacungkan tangan terlebih dahulu agar kelas kita bisa terus kondusif. Dan yang kedua, ibu mau handphone semua dimatikan, jadi anak-anak bisa berkonsentrasi terhadap ilmu-ilmu yang nantinya akan ibu sampaikan. Dan yang ketiga, tidak diperbolehkan juga untuk mengobrol satu sama lain. Nah, jadi di sini kalau mau ngobrol ya hayu kita diskusikan bersama-sama. Jadi jangan teman sebangku ngobrol berduaan. Nah, di situ ibu tidak mau seperti itu. Jadi di sini ibu mau anak-anak mampu menerima informasi ataupun ilmu-ilmu yang akan ibu sampaikan nanti dan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Dan sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita juga wajib untuk berdoa terlebih dahulu agar nantinya ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan bisa bermanfaat dan bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang positif dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, berdoa dimulai. Baik anak-anak, di sini ibu sudah tampilkan PPT-nya. Nah, untuk yang di slide pertama ini ada mengenai pengertian self-esteem-nya terlebih dahulu. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Jadi di sini pengertian self-esteem sendiri adalah suatu penilaian subjektif yang dibuat oleh individu untuk sebagai hasil evaluasi dirinya sendiri. Nah, dari hasil evaluasi ini bisa menunjukkan sikap yang positif atau juga sikap yang negatif. Dan dari hasil-hasil ini yang nantinya si individu tersebut bisa menyetujui atau bisa tidak menyetujui. Dalam artian dia bisa menyetujui hal-hal yang negatif ini atau dia bisa menyetujui yang hal-hal positif dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, lalu ternyata sumber orang bisa terkenal self-esteem rendah itu adalah dari pengaruh kesehariannya atau yang biasa kita bilang pengaruh sosialnya.
Terus misalkan kalau anak-anak bertanya untuk sosialnya tuh berarti dari mulai apa aja? Nah, berarti bisa dari keluarganya, bisa dari teman-teman, baik itu teman-teman yang ada di sekolah ataupun teman-teman di rumahnya, dan juga bisa saja dari sosial media, ya kan? Baik itu orang yang dia kenal ataupun yang dia tidak kenal. Maka dari itu kita harus pintar-pintar menjaga diri, dan kalau kita mau memberikan pandangan orang lain, kita harus benar-benar tahu tentang kondisi dirinya. Jadi kita jangan langsung memberikan pandangan negatif. Kalau misalkan memang ada yang salah pada diri orang tersebut, kalian bisa memberikannya masukan-masukan secara positif. Tidak harus menjudge atau memberikan pandangan-pandangan negatif yang nantinya akan membuat si individu tersebut merasa tidak percaya diri dan akhirnya menimbulkan self-esteem yang rendah. Nah, lalu di bawahnya ini juga ada teori yang menyertainya. Untuk teorinya sendiri yaitu menurut Krittner dan Kinnicky dalam Cecilia Info. Nah, di sini si Krittner dan si Kinnicky ini menyebutkan self-esteem itu adalah suatu keyakinan diri dari individu yang evaluasinya itu dibuat oleh si individu secara keseluruhan terhadap dirinya. Nah, lalu di sini juga si Krittner dan Kinnicky juga menyebutkan bahwa pengaruh atau orang bisa meyakini self-esteemnya itu bisa rendah yaitu karena adanya keadaan dirinya, atau bisa juga disebabkan oleh pengaruh lingkungannya. Nah, lagi-lagi dikuatkan dengan teori ya, pengaruh lingkungan itu juga sangat penting sekali. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas ke slide yang kedua. Di slide kedua di sini juga masih ada menurut teori dari para ahli. Nah, jadi di sini ada menurut teori dari para ahli yang menyatakan bahwa self-esteem itu bisa memicu kerentanan body image seseorang, dan biasanya orang-orang yang memiliki self-esteem rendah itu dikarenakan pengaruh sosialnya, sehingga dia juga tidak mampu untuk bersosialisasi dengan baik. Nah, lalu di bawah ini juga ada mengenai karakteristiknya, karakteristik dari self-esteem itu sendiri. Yang pertama ada self-esteem yang tinggi dan ada yang self-esteem yang rendah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan untuk di part PPT di slide yang ketiga dan yang keempat. Nah, pertama yang ketiga terlebih dahulu. Nah, jadi untuk karakteristik self-esteem yang tinggi, biasanya si individu tersebut sudah menerima dengan baik dan puas mengenai karakter dan potensi yang dia miliki. Nah, yang kedua, contoh karakteristiknya, biasanya dia itu hidupnya akan jauh lebih bahagia. Nah, yang ketiga, dia bisa menerima segala kekurangan fisiknya, dan ia jadikan kekurangan-kekurangan itu menjadi acuan ia untuk bisa lebih berprestasi lagi. Nah, yang keempat, nah biasanya dia mudah untuk bersosialisasi, bahkan dia mampu mengeluarkan, mengekspresikan segala pandangan ataupun pendapat yang ia punya. Nah, yang kelima juga dia memiliki tujuan hidup yang ingin ia capai. Nah, biasanya orang-orang yang self-esteemnya tinggi nih, dia pasti selalu punya tujuan apa yang ia mau capai, dan ia akan mengejar tujuan-tujuan tersebut. Nah, terus apa sih Bu kalau untuk karakteristik yang self-esteemnya rendah? Nah, di part yang ke slide 4 ini ada karakteristiknya nih anak-anak. Nah, untuk contoh-contoh karakteristiknya itu seperti yang pertama, individunya tidak mampu menerima dirinya sendiri. Kedua, dia tidak merasa dirinya itu mempunyai potensi. Nah, terus yang ketiga, dia bisa saja susah untuk bersosialisasi karena dia maunya rata-rata kayak menyendiri atau mengurungkan diri gitu untuk bergaul dengan orang-orang. Nah, yang keempat, biasanya dia selalu berpikiran negatif tentang dirinya. Nah, yang kelima, dia juga tidak memiliki tujuan. Jadi tujuannya itu dia masih bingung karena dia selalu sibuk untuk memperhatikan hal-hal yang kurang yang ada pada dirinya. Nah, sudah dijelaskan ya di sini untuk karakter-karakternya, baik itu yang self-esteem rendah ataupun self-esteem tinggi. Nah, sekarang berarti kita nih sebagai generasi muda itu harus bercermin
apakah kita ada di posisi karakteristik self esteem yang tinggi atau kita ada di karakteristik self esteem yang rendah. Nah, semua ini perlunya harus kita renungkan ya anak-anak. Nah, jika di antara anak-anak yang masih merasa bahwa kayaknya saya ada deh self esteem rendahnya, nah ini harus diperbaiki sedini mungkin ya. Jadi di sini anak-anak harus bisa nih mengevaluasi dirinya. Kira-kira selama ini anak-anak sudah bagus belum ya untuk self esteem tingginya, atau malah kebalikannya, seringnya merasa selalu kurang dengan penampilan, dengan fisiknya, dengan keadaan dirinya selalu saja kurang. Apakah merasa seperti itu atau tidak? Nah, di sini kita harus mengevaluasinya bersama-sama. Dan di sini juga ada untuk teori tambahannya anak-anak, menurut Sedikides dalam Baron dan Birney tahun 2004. Nah, di sini mereka mengemukakan bahwa ada 3 tujuan orang memiliki tujuan untuk menilai dirinya sendiri. Nah, yang pertama itu ada self assessment. Nah, di self assessment ini biasanya para individu itu mulai menggali atau mencari tahu apa sih kekurangan dirinya dan apa sih kelebihan-kelebihan dirinya, dan si individu ini juga mengevaluasi diri atau menilai dirinya ini secara jujur atau secara nyata. Jadi dia benar-benar sudah tahu apa aja kekurangan yang ada di dalam dirinya, apa aja kelebihan yang ada di dalam dirinya. Nah, sehingga dari kekurangan-kekurangan yang ada ini, biasanya si individu tersebut mulai membenahi segala kekurangan-kekurangannya dengan melakukan hal-hal yang positif. Nah, jika si individu ini sudah mampu untuk menyelesaikan atau membenahi segala kekurangan yang ada pada dirinya secara positif, nah maka untuk self esteem yang tingginya pun akan bisa tercapai. Nah, seperti itu. Nah, terus misalkan ya contoh kasusnya, kalau dia tidak bisa menilai dirinya sendiri secara baik, gimana Bu efeknya? Nah, misalkan si A dia tidak mampu untuk self assessment sendiri gitu. Jadi dia tidak tahu apa kelebihannya, apa kekurangannya, atau bahkan dia sudah tahu tapi dia merasa ya udah berarti saya memang kurang, nggak bisa berubah segala macam. Nah, kalau misalkan dia kayak gitu, berarti self esteemnya akan semakin rendah kan, tingkat kepercayaan dirinya dia juga akan semakin rendah. Nah, bahkan dia juga mungkin saja tidak bisa menerima kekurangan-kekurangan yang ada di dirinya gitu. Jadi bisa saja dia selalu menyalahkan kekurangannya dia tanpa dia melihat sebenarnya dia tuh mempunyai sisi yang positif, sebenarnya dia tuh mempunyai kelebihan yang lain yang bahkan potensi-potensi yang memang harusnya ia keluarkan, tapi karena dia terlalu memikirkan yang hal-hal yang negatif yang tentang dirinya, jadi si hal-hal positif ini akan terus tertutup, akan terus istilahnya tuh seperti tertindih oleh si pikiran-pikiran atau hal-hal yang negatif tentang dirinya. Nah, seperti itu anak-anak. Lalu yang kedua ada yang namanya self enhancement. Nah, di sini juga ada misalkan si orang itu menerima informasi-informasi yang positif tentang dirinya. Jadi si orang ini sudah mampu menerima informasi-informasi positif tentang dirinya. Nah, kalau misalkan dia sudah bisa mampu, maka self esteem-nya juga baik kan, akan tetap tinggi gitu. Nah, biasanya seseorang itu harus bisa mampu untuk memfilter atau menyaring misalkan ada pandangan-pandangan negatif tentang dirinya. Nah, dia harus bisa nih menggali, oh berarti kalau misalkan menurut orang saya seperti ini, bagaimana ya saya untuk memperbaikinya. Nah, informasi-informasi yang dia terima tersebut yang tadinya dari negatif, dia bisa merubahnya menjadi informasi-informasi yang positif. Atau yang tadinya dia sudah mulai menyadari, oh saya memiliki kekurangan yang ini. Nah, dia bisa menerimanya itu secara positif. Dia menjadikan informasi yang tadinya negatif itu menjadi positif. Nah, terus yang terakhir ada self verification. Nah, di sini tandanya si individu tersebut sudah bisa memverifikasi
ternyata saya memiliki kekurangan ini, ternyata saya memiliki kelebihan yang ini. Nah, terus apa dampaknya kalau misalkan dia tidak bisa memverifikasi hasil evaluasi dirinya, yaitu tadi self esteem yang rendah. Akhirnya dia merasa saya sangat kekurangan ini, saya ini, pokoknya pikiran-pikiran yang negatif terus tentang dirinya. Jadi dia tidak melihat kelebihan yang dia punya, dia tidak mampu untuk memverifikasi hasil evaluasinya dia sendiri. Nah, menimbulkanlah self esteem yang rendah. Nah, jadi memang kita harus banyak belajar mengenai self esteem seseorang atau self esteem memang diri sendiri gitu. Jadi memang pembelajaran self esteem ini sangat penting karena nantinya akan berdampak kepada kehidupan anak-anak di masa depan. Ya, bayangkan jika di masa remaja seperti ini sudah memiliki self esteem yang rendah, tidak mampu membuat self assessment diri sendiri, terus tidak mampu memverifikasi ternyata saya memang punya kekurangan gitu, dan memang kekurangan itu harus dibenahi dengan hal-hal yang positif. Dia tidak bisa memikirkan itu, akhirnya di masa depannya dia menjadi orang yang tidak percaya diri, di sosialnya mungkin dia tidak bisa bergaul dengan teman-teman lainnya, dia selalu menyendiri, menjauh segala macam, dan akhirnya bisa menimbulkan penyakit mental atau bisa mengganggu psikisnya seperti itu. Nah, mungkin di sini sudah mulai terbuka ya gambaran mengenai apa sih sebenarnya self esteem rendah itu, apa sih sebenarnya self esteem tinggi, dan bagaimana cara kita bisa meningkatkan self esteem yang rendah tadi menjadi self esteem yang tinggi. Ya, tentunya kita harus bisa menyadari keadaan diri kita sendiri dan bisa menerima segala kekurangan yang kita miliki. Selanjutnya di sini ada pendapatnya dari Heath Herron dan Polivi pada tahun 2006. Mereka menyebutkan bahwa manusia itu memiliki 3 aspek self esteem dalam dirinya. Yang tadi sebelumnya kita sudah menjelaskan, sudah membahas mengenai karakteristik. Sekarang kita akan masuk ke dalam aspek-aspek self esteem seseorang. Nah, ternyata ada 3 nih anak-anak. Yang pertama itu ada performance self esteem. Yang kedua itu ada social self esteem. Dan yang ketiga itu ada psycho self esteem. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu-satu. Jadi anak-anak bisa boleh sambil mencatat ya. Karena ini juga sangat penting untuk kita ketahui. Baik. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian dari performance self esteem. Untuk performance self esteem sendiri ini biasanya memicu kepada kemampuan umum si individu tersebut. Nah, kemampuan-kemampuan umum itu apa aja misalkan Bu? Nah, yang pertama itu misalkan dari kecakapan intelektual yang dia miliki. Ketiga, dia bisa berprestasi di sekolah. Dia bisa berprestasi di sekolah. Nah, terus lalu yang ketiga, dia menyadari keterampilan-keterampilan yang ada di dirinya. Dan yang keempat, biasanya dia memiliki keberhasilan. Jadi, individu yang memiliki self esteem yang tinggi, dia akan merasa dari si aspek ini, dia akan merasa bahwa dia pandai untuk melakukan suatu hal, atau dia selalu bisa untuk melakukan sesuatu hal. Nah, untuk yang orang yang memiliki self esteem yang rendah, sebaliknya, dengan adanya aspek ini dia merasa seperti saya memiliki kekurangan dan saya tidak pandai untuk bisa melakukan hal itu. Jadi dia lebih cenderung untuk pasrah, terus cenderung untuk lebih rendah diri, tidak percaya diri, seperti itu ya anak-anak. Nah, terus yang kedua ada dari social self esteem. Nah, dari social self esteem ini biasanya si individu itu menerima perspektif pandangan dari lingkungannya dia. Jadi untuk self esteem yang sendiri itu bisa dihasilkan, pengaruhnya bisa dihasilkan dari lingkungan sekitarnya dia. Lingkungannya itu bisa saja ya dari keluarga, terus bisa saja dari teman-temannya. Misalkan nih contoh-contoh kasus kecil yang akan Ibu jelaskan. Misalkan di dalam keluarga A. Nah, karena kita nantinya akan tersangkut paut dengan body image, jadi di sini Ibu masih membahas yang gemuk ya. Jadi sebenarnya gemuk tuh nggak apa-apa anak-anak.
Apalagi kan anak-anak masih masa remaja ya, maksudnya masih masa pertumbuhan dan perkembangannya juga masih gitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting sehat ya. Nah di sini Ibu akan menjelaskan ceritanya di dalam keluarga A ada anak perempuannya yang gemuk. Nah biasanya sering sekali terjadi ya tanpa disadari oleh para orang tua. Nah biasanya orang tua ataupun saudara-saudaranya nih biasanya suka meledek atau sebenarnya mengajak bercanda gitu, memberikan pandangan, ih kamu tuh terlalu gemuk, kayaknya nggak pantas deh kayak gini. Pokoknya mengeluarkan pandangan-pandangan negatif. Nah yang membuat si anak A ini merasa kayak masa sih saya seperti itu, dan dia terus menerus akhirnya tidak percaya diri akibat dari pandangan-pandangan yang diberikan oleh keluarganya. Nah jadi dia merasa tidak ada jalan keluar nih, karena dia memang ya udah fisik saya sebegini, saya pasrah, terus saya mau coba ini juga nggak bisa segala macam, akibatnya dia tidak percaya diri. Itu misalkan. Atau misalkan lagi dalam prestasi, ini juga biasanya sering terjadi nih di dalam keluarga. Misalkan perbandingan antara si anak A dan si anak B. Biasanya orang tua membandingkan, kamu harus pinter dong seperti kakak kamu yang si B, misalkan kayak gitu. Masa kamu dapetnya segini, makanya belajar segala macam. Mungkin kayak gitu ya perspektif yang diterima oleh si A-nya. Nah terus akhirnya dari pandangan-pandangan tersebut, padahal si A-nya sudah mencoba untuk belajar misalkan, terus dia selalu minta diajarkan oleh kakaknya yang si B gitu, tapi ternyata memang kemampuan si A ya cuman cukup sampai di situ gitu. Ternyata dia mempunyai kelebihan potensi-potensi yang lain yang si orang tuanya ini tidak mengetahui gitu. Nah itu bisa mengakibatkan seseorang bisa terkena self esteem, atau biasanya dari pengaruh sosial. Ini juga sering ya terjadi, misalkan nih dari anak-anak punya teman, terus temennya memiliki kekurangan fisik A misalkan, terus si anak-anak ini anak-anak bilang ke temennya, kamu kayaknya ini deh jelek deh, terus kamu memiliki ini deh kekurangan ini deh gini. Nah dari pandangan-pandangan perspektif anak-anak tersebut itu bisa menimbulkan self esteem seseorang tuh rendah. Akhirnya si teman anak-anak ini jadi tidak percaya diri gitu. Makanya jadi sangat fatal sekali ya anak-anak memberikan pandangan yang negatif untuk orang lain, itu benar-benar sangat fatal. Nah terus yang selanjutnya ada cycle self esteem. Nah biasanya ini dari si diri individu nih, biasanya dia merasa bahwa kekurangan itu terjadi pada tubuhnya ya. Misalkan pokoknya yang bersangkutan dengan fisik kalau untuk yang cycle self esteem. Misalkan si anak A memiliki kekurangan fisik, mohon maaf ya, misalkan kayak cacat seperti itu. Nah terus dia merasa bahwa dirinya itu tidak seperti teman-temannya, dia tidak mampu menerima kekurangannya dia tidak mampu mengolah kekurangannya dia itu dengan mencari hal-hal yang positif yang ada di dirinya. Nah itu bisa mengakibatkan self esteem seseorang seperti itu. Nah sudah dijelaskan nih ya mengenai karakteristik dari self esteem, terus ada aspek-aspek. Nah berarti kan sudah mulai luas nih pengetahuan kita, informasi-informasi yang kita punya mengenai self esteem. Dan untuk selanjutnya Ibu juga akan tetap melanjutkan slide selanjutnya. Nah untuk di slide selanjutnya ini kita akan membahas faktor pendukung untuk membangun self esteem. Nah, di sini ada pendapat dari Cooper Smith dalam Surya Brata tahun 2007 yang menyatakan bahwa ternyata terdapat faktor-faktor yang bisa mendukung untuk membangun self esteem seseorang. Nah, faktor-faktor ini disingkat menjadi growth, atau untuk rinciannya itu perkata menjadi, yang pertama, anak-anak boleh dicatat ya. Yang pertama ada goal setting atau merencanakan tujuan. Nah lalu yang kedua itu ada risk taking, yaitu mampu mengambil resiko. Yang ketiga ada opening up, yaitu mampu membuka diri. Nah yang keempat itu ada wise choice making, yaitu mampu membuat keputusan yang bijaksana. Nah lalu yang kelima ada time sharing, yaitu berjalan dengan seiringnya waktu. Dan yang keenam itu ada healing. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu dari
rincian per kata yang tadi Ibu sudah sampaikan. Yang pertama itu ada di goal setting, yaitu merencanakan tujuan. Jadi tentunya setiap manusia, setiap individu harus memiliki tujuan apa yang ia mau capai dalam hidupnya. Itu sangat penting anak-anak semua. Nah, misalkan di usia anak-anak yang saat ini masih sekolah, masih remaja, tentunya tujuan-tujuan yang mau dicapai dalam bentuk akademik ataupun non-akademisnya, yaitu potensi-potensi yang dimiliki. Nah, misalkan dalam sekolah ya, anak-anak berarti harus fokus nih untuk bisa berprestasi dalam sekolahnya, baik itu dalam penilaian akademis ataupun non-akademisnya. Nah, anak-anak juga bisa menggali terus nih, kira-kira apa aja sih potensi yang anak-anak miliki. Nah, sehingga itu dijadikan sebagai acuan untuk tujuan hidup anak-anak semua. Nah, berarti kalau misalkan di sekolah itu berprestasi, terus misalkan lagi sekarang kan anak-anak SMP ya, nah nantinya akan masuk ke SMA. Terus sekolah SMA seperti apa sih yang anak-anak mau? Misalkan berarti yang favorit nih Bu, misalkan yang favoritnya itu kan banyak modelnya ya, misalkan yang kumpulannya anak-anak pintar semua misalkan. Nah, berarti kan dari sekarang nih anak-anak harus sudah bisa merencanakan tujuan yang mau dicapai. Nah, misalkan tujuannya mau masuk ke sekolah favorit, nah berarti kan belajarnya perlu ditingkatkan lagi. Berarti penilaian-penilaian akademis ataupun non-akademisnya juga harus bagus, seperti itu. Nah, lalu yang kedua tadi itu ada risk taking atau mampu mengambil resiko. Nah, jadi di sini kita sebagai manusia tidak bisa hanya berada di zona nyaman, ya. Jadi kita harus bisa mencoba hal-hal yang baru. Misalkan yang tadinya anak-anak suka banget berenang, terus ya anak-anak bisa mencoba hal-hal baru seperti misalkan bulu tangkis yang mungkin belum pernah anak-anak coba gitu. Terus dalam hal akademisnya apa Bu? Misalkan yang tadinya anak-anak gemar sekali belajar bahasa Inggris sampai ikut les. Nah, terus sekarang mulai nih membiasakan diri mencoba hal-hal baru untuk belajar matematika. Ya benar, mengambil resiko, matematika kan gak mudah ya. Nah, berarti gimana caranya membuat pelajaran matematika itu bisa menjadi mudah, bisa anak-anak semua cerna dengan baik setiap angka-angka yang disampaikan oleh guru, seperti itu. Jadi berani untuk mengambil resiko ataupun tantangan-tantangan yang ada di dalam hidup kita. Nah, lalu yang ketiga opening up. Nah, di sini berarti tugasnya anak-anak harus bisa membuka diri. Nah, di sini kan masanya kalian ini kan lagi masa pertumbuhan, ya kan? Lagi masa mulai mengenal satu sama lain dan mulai bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya ataupun bisa dari sosial media juga. Nah, di sini tugasnya teman-teman, tugasnya anak-anak, harus bisa mampu untuk membuka diri. Nah, membuka dirinya berarti harus bisa bersosialisasi, misalkan dalam lingkungan sekolah ikut kegiatan OSIS, atau misalkan di luar dari sekolah di lingkungan rumah, misalkan ikut kegiatan Karang Taruna atau ikut kegiatan masjid dan sebagainya. Pokoknya yang bisa membuat anak-anak untuk mudah bersosialisasi dengan orang lain. Nah, lalu yang keempat ada wise choice making, yaitu mampu membuat keputusan yang bijaksana. Nah, jadi harus benar-benar tahu nih apa tujuan yang dicapai. Nah, itu misalkan dalam pencapaian tujuan ya. Lalu misalkan mengambil keputusan yang bijaksana, misalkan dari pandangan orang lain terhadap diri kita. Misalkan kita menerima pandangan-pandangan negatif dari orang lain. Nah, di sini yang hanya bisa kita lakukan yaitu dua cara: menerima pandangan tersebut ke dalam hal yang negatif atau menerima pandangan tersebut dalam hal yang positif. Nah, kalau kita mengambil pandangan atau menerima pandangan dari teman-teman kita itu secara negatif, tentunya self esteem kita juga akan rendah. Tentunya akan membuat kita cenderung untuk tidak memiliki rasa kepercayaan diri. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa mengambil keputusan dengan bijak dan menerima bahwa
benar juga ya, mungkin memang saya memiliki kekurangan. Nah, terus bagaimana cara saya untuk memperbaikinya? Berarti kan kita harus bisa membenahi diri kita sendiri. Nah, kalau kita bisa mengambil sesuatu pandangan yang negatif tersebut menjadi suatu hal yang positif, nah berarti anak-anak sudah bisa mengambil keputusan secara bijaksana. Nah terus lalu yang tadi juga ada time sharing, jadi berjalan dengan seiringnya waktu. Nah, di sini juga sesuatu itu kan nggak ada yang mungkin instan ya anak-anak. Misalkan anak-anak mau berprestasi di sekolah, mau mendapatkan ranking 1, mau masuk ke SMA yang nantinya favorit, terus tanpa ada proses, itu kan nggak mungkin. Nah, jadi di sini kita juga harus bisa menyadari atau kita juga harus mampu untuk berusaha bagaimana caranya agar kita bisa mencapai tujuan kita tadi, gitu. Tentunya harus berjalan dengan waktu, dan berjalan dengan waktunya itu ditumbuhkan dengan usaha-usaha. Atau misalkan tadi yang kasusnya dia memiliki tubuh yang gemuk, nah berarti kan untuk usaha yang harus dia jalani, berarti kan bisa melakukan diet. Nah, dietnya ini juga harus dilihat dulu nih, nggak boleh kayak langsung diet terus misalkan ngikutin nggak makan seharian. Nah, itu bisa aja salah kan. Nah, itu pasti salah banget malah. Nah, bisa aja di situ anak-anak malah terkena penyakit gitu. Jadi kalau misalkan memang mau melakukan diet, berarti kita harus bisa berkonsultasi sama dokter gizi, misalkan apa saja makanan yang wajib kita bisa kurangi, atau bagaimana standar cara anak-anak untuk bisa makan makanan yang sehat tuh seperti apa. Nah, kayak gitu. Jadi memang semuanya itu butuh proses. Apapun yang kita lakukan itu semuanya berjalan dengan proses. Jadi memang tidak ada yang instan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah healing atau penyembuhan. Nah, ini penting banget. Bahkan di luar dari topik body image dan self-esteem sendiri, healing itu benar-benar sangat dibutuhkan oleh setiap individu. Jadi fungsinya healing ini apa sih? Healing ini kan penyembuhan ya anak-anak. Jadi dimana proses kita untuk bisa menerima diri kita sendiri, menerima segala kekurangan yang ada di diri kita, terus mulai untuk mensyukuri segala kekurangan apa yang ada dalam tubuh kita dan menerima, ya sudah, berarti memang diri saya seperti ini. Lalu bagaimana cara untuk saya berubah ke hal yang positif seperti itu. Jadi healing ini sangat penting untuk dilakukan. Nah, sampai di sini sudah cukup panjang untuk pembahasan kita mengenai self-esteem ya anak-anak, dan ibu juga sangat harap anak-anak sudah bisa membayangkan nih informasi-informasi yang tadi ibu sudah sampaikan mengenai self-esteem. Berarti, oh iya, saya sudah bisa mendapatkan karakteristik dari self-esteem itu apa, pengertian self-esteem itu apa, terus aspek-aspeknya tadi apa, terus bagaimana nih cara kita untuk membangun self-esteem. Nah, itu sudah dijelaskan semua, tadi sudah ibu sampaikan. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi body image. Nah, di sini anak-anak sudah tampil ya untuk pengertian dari body image. Jadi sebenarnya body image itu apa sih, Bu? Nah, body image adalah gambaran persepsi seseorang terhadap bentuk tubuhnya atau terhadap bentuk fisiknya. Biasanya persepsi ini bisa saja menghasilkan persepsi yang positif atau persepsi yang negatif. Jadi itu tergantung dari sudut pandang si individu yang menerimanya. Nah, jika si individu bisa menerimanya dan menjadikan persepsi itu menjadi hal yang positif, berarti individu tersebut sudah mampu menerima apa yang ada pada dirinya, baik itu kekurangan ataupun kelebihan yang ada pada dirinya. Nah, terus jika si individu, tapi sebaliknya ya, jika si individu itu tidak bisa menerima secara positif, yaitu menerimanya dengan negatif, maka akan menimbulkan sikap tidak menerima keadaan dirinya. Nah, ini yang bisa membuat seseorang terkena atau terpicu negatif tentang body image-nya sendiri. Jadi sangat berkaitan dengan yang self-esteem tadi. Kalau yang self-esteem tadi itu kan tidak mampu untuk menerima keadaan dirinya atau tidak bisa memiliki kepercayaan diri. Nah, ini bersangkut paut nih sama body image, karena si orang tersebut tidak merasa
bentuk tubuhnya itu proporsional seperti apa yang ia inginkan, akhirnya dia cenderung terkena self esteem yang rendah dan terkena body image yang negatif juga, seperti itu. Lalu untuk di slide selanjutnya, nah dan di sini juga dikuatkan oleh teorinya dari Honigam dan Castle pada tahun 2017 mengenai pengertian dari body image ya anak-anak. Jadi menurut si Honigam dan Castle ini, body image adalah gambaran mental seseorang terhadap bentuk tubuhnya atau terhadap ukuran tubuhnya, dan gambaran atau persepsi yang didapatkan oleh si orang ini yaitu dihasilkan dari penilaian si orang tersebut atau individu tersebut tentang ukuran tubuhnya atau tentang keadaan kondisi tubuhnya, dan penilaian lainnya juga ia dapatkan dari pengaruh orang lain atau dari pandangan orang lain terhadap dirinya. Dan untuk selanjutnya, di sini Ibu juga akan menjelaskan faktor-faktor yang bisa menyebabkan body image negatif untuk seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi body image seseorang. Nah, di sini ada ketiga faktor ya anak-anak. Yang pertama ada media massa, ada dari keluarga, ada dari hubungan interpersonal. Nah, biasanya kalau yang dari media massa itu seperti tayangan di televisi ataupun dari sosial media yang kita punya. Nah, biasanya dari media massa ini selalu menampilkan standarisasi untuk bentuk tubuh yang ideal. Nah, kan nggak jarang ya, kayak misalkan kita nonton film. Nah, biasanya penampilan fisik pemain-pemerannya itu selalu yang cantik-cantik atau selalu yang memiliki tubuh yang ideal. Nah, sehingga dari faktor-faktor ini bisa mempengaruhi rasa kepercayaan diri anak-anak terhadap keadaan tubuh ataupun kondisi yang anak-anak miliki ya. Dan kedua, misalkan dari keluarga. Nah, dari faktor keluarga biasanya bisa dari orang tua ataupun dari saudara-saudara ya. Nah, biasanya di sini juga suka memberikan gambaran atau pandangan-pandangan negatif, misalkan si A makan terus ya, namanya masih masa pertumbuhan ya kan. Nah, terus dilarang sama orang tuanya atau biasanya orang tuanya sering meledek seperti kamu makan mulu nanti gemuk segala macam, atau dari kakak-kakaknya atau dari adik-adiknya. Nah, itu juga bisa memicu untuk body image yang negatif untuk seseorang. Nah, lalu yang selanjutnya ada interpersonal. Nah, atau interpersonal, hubungan interpersonal. Jadi si individu tersebut merasa selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi dia selalu merasa bahwa kondisi tubuhnya ini tidak sesempurna seperti teman-temannya yang lain. Nah, ini juga bisa menimbulkan atau bisa menjadi faktor seseorang terkena body image yang negatif. Untuk di part yang selanjutnya, di sini juga terdapat komponen atau dua karakteristik dari body image. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, untuk yang di self esteem sendiri ada self esteem rendah dan self esteem tinggi. Nah, sedangkan yang di body image ada body image negatif dan ada body image positif. Nah, di sini sudah muncul untuk karakteristik dari body image yang positif dan body image yang negatif. Jadi, untuk body image yang positif itu berarti si orang atau individu tersebut sudah mampu menerima dirinya, menerima keadaan fisiknya, keadaan tubuhnya, lalu juga tidak membandingkan dirinya, bentuk tubuhnya dengan bentuk tubuh orang lain. Nah, yang ketiga, dia bisa menjadikan kekurangan-kekurangan bentuk fisik yang dia punya, dia bisa mencari potensi-potensi lain yang ada di dalam tubuhnya dan dia bisa berprestasi. Nah, lalu apa nih ciri-ciri atau karakteristik orang yang memiliki body image yang negatif? Nah, yang pertama tentunya si orang tersebut tidak mensyukuri tentang kondisi tubuhnya. Dia tidak bisa menerima keadaan kondisi tubuhnya, kondisi fisiknya, bentuk ukurannya. Dan yang ketiga, dia selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, biasanya untuk orang-orang yang cenderung terkena dampak dari body image yang negatif itu sangat fatal sekali untuk psikis dan bahkan kesehatannya. Dia bisa saja depresi, dia bisa terkena penyakit juga, dan hal-hal negatif lainnya. Dampak body image negatif.
Nah, di sini sudah ada poin-poinnya ya anak-anak. Jadi memang terdapat ada beberapa dampak yang bisa sangat berbahaya bagi kehidupan individu ataupun kehidupan manusia yang terkena body image negatif. Nah, yang pertama, si individu tersebut bisa saja selalu cemas, depresi, terus rendah diri, dan lalu dia tidak bisa mampu berkonsentrasi dengan baik. Lalu yang kedua, biasanya si individu ini akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang bisa saja beresiko untuk tubuhnya atau untuk kesehatannya. Misalkan dari body image ini, misalkan dia mau melakukan diet ketat, tapi dia tidak tahu nih, si A tidak tahu bagaimana cara melakukan diet yang baik, sehingga dia bisa menimbulkan penyakit untuk kesehatannya dia sendiri. Atau biasanya ingin merubah bentuk tubuh. Nah, biasanya melakukan operasi plastik jalan pintasnya. Nah, di sini dia nggak tahu bahwa ternyata tindakan tersebut sangat berisiko, bahkan bisa saja mengganggu kesehatannya. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, dia bisa memutuskan sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi akibat dari adanya body image ini, akhirnya si individu tersebut tidak memiliki kepercayaan diri, dan dia lebih memilih untuk cenderung menyendiri, tidak mau bergaul, karena dia merasa jika dia bergaul, dia pasti akan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, lalu yang keempat yaitu menjadi malas untuk melakukan aktivitas yang seharusnya ia lakukan. Nah, di sini biasanya orang-orang yang terkena dampak dari body image yang negatif, biasanya dia tidak mau melakukan aktivitas yang bisa menonjolkan atau menunjukkan bentuk tubuhnya, karena dia merasa tidak pede atau tidak percaya diri terhadap keadaan fisiknya. Akhirnya dia tidak mau melakukan aktivitas tersebut ya. Dalam hal ini misalkan saja ya, olahraga, dia merasa bahwa dirinya tidak layak untuk atau fisiknya tidak sempurna untuk ditampilkan di depan orang banyak, seperti itu. Nah, lalu yang kelima, bisa mengakibatkan penyakit-penyakit psikis lainnya. Biasanya bisa kena gangguan makan, dan juga biasanya ini terjadi jika memang posisinya body image-nya itu tentang ukuran tubuh ya, tentang berat badan. Nah, biasanya karena dia melakukan diet ketat, akhirnya dia bisa terkena penyakit mental seperti gangguan makan. Terus lalu ketika dia bisa makan banyak, lalu habis itu dimuntahkan, bisa terjadi penyakit-penyakit demikian. Nah, dan untuk penjelasan materi mengenai pentingnya menjaga self esteem dari pengaruh body image, di sini sudah selesai Ibu menjelaskan untuk informasi materi yang tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, berarti di sini tugasnya kita nih sebagai individu, jika kita mau menjadi pribadi yang sehat, terus selalu berpikiran yang positif, kehidupan kita itu menyenangkan, bahagia, berarti kita harus menemukan sikap self esteem yang tinggi, baik itu terhadap body image yang tadi kita sudah bahas bersama-sama, ataupun dari pandangan-pandangan lain di luar dari body image. Jadi kita memang harus mensyukuri, menerima keadaan diri kita, dan membentuk kepercayaan diri kita dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi anak-anak, di sini bisa kita simpulkan ya untuk materi pada hari ini mengenai pentingnya menjaga self esteem dari pengaruh body image. Nah, di sini kita sudah membahas bersama-sama, Ibu sudah menyampaikan informasi mengenai pengertian dari self esteem itu apa, terus ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, terus juga bagaimana cara kita meningkatkan self esteem, dan ada 2 karakteristik mengenai self esteem yang bisa kita sadari nih mulai dari sekarang kita ada di pilihan yang mana. Nah, lalu pengertian-pengertian dari body image, serta ternyata juga ada loh dampak-dampak dari body image untuk seseorang itu apa, dan bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan body image. Nah, untuk penjelasan-penjelasan atau informasi yang tadi Ibu sudah sampaikan, Ibu harap anak-anak bisa memahaminya dan mengambil sisi-sisi positifnya. Dan jadi mulai sekarang kita juga wajib untuk mampu menerima diri kita sendiri,
menerima kekurangan kita, menerima bentuk tubuh kita yang memang sudah seperti ini adanya. Nah, terus mulai mencari hal-hal yang baru, yang positif, dan jika memang ada kekurangan di dalam tubuh kita, kita bisa mencari bagian-bagian yang memang baik kok, memang bagus kok, seperti itu. Jadi kita bisa fokus ke tujuan-tujuan kita selanjutnya tuh mau apa, seperti itu. Nah, dan ibu juga sangat berharap ya, mungkin di sini sudah ada yang mulai menyadari, oh berarti saya ada di bagian self esteem yang rendah, atau saya sudah self esteem tinggi kok. Nah, berarti yang self esteem tinggi ini terus untuk selalu mengasah kepercayaan dirinya sebaik mungkin. Jadi kalau bisa hal-hal yang negatif itu selalu ditinggalkan. Jadi selalu ingat, oh ya, saya harus bisa memiliki self esteem tinggi. Saya nggak peduli dengan pengaruh-pengaruh body image di luaran sana. Nah, terus sebaliknya juga nih, untuk yang memiliki sudah menyadari, oh saya kayaknya ada di bagian self esteem rendah deh, karena saya sering banget nih terkena dampaknya dari body image. Nah, berarti sudah mulai menyadari kan kalau kita itu memiliki ketidakpercayaan diri. Nah, di sini anak-anak bisa menumbuhkan kembali sikap kepercayaan dirinya. Tenang aja, jadi manusia itu nggak ada yang sempurna kok. Semua manusia itu pasti mempunyai kekurangannya masing-masing. Nah, jadi tergantung dari si manusia itu sendiri, bagaimana si manusia itu tersebut memandang hal-hal atau kekurangan yang kurang dari dirinya, menjadikan itu sebagai hal yang positif, atau dia bisa menggali potensi-potensi yang dia miliki sehingga orang-orang lain di luar sana tidak lagi berpandangan negatif tentang kondisi dirinya. Bahkan orang-orang di luar sana atau pandangan-pandangan dari orang-orang tersebut sangat bagus untuk dirinya, karena dia mulai membangun potensi yang ia miliki, sehingga orang lain tidak mungkin mencari kelemahan-kelemahan diri kita sendiri, seperti itu. Wah, Ibu sangat senang sekali telah memberikan pelayanan nih di kelas ini. Anak-anak juga sangat antusias dan juga semangat untuk berdiskusi bersama-sama. Nah, jadi untuk selanjutnya nanti kita akan membuka sesi diskusi. Jadi anak-anak boleh menyampaikan pendapat, menyampaikan informasi, dan anak-anak juga bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman yang anak-anak punya ataupun ada dari temannya anak-anak. Nah, Ibu sangat bahagia sekali karena benar-benar di pengalaman pertama nih masuk ke kelas ini, melihat anak-anak yang antusias dalam belajar. Ibu juga sangat berterima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi diskusinya ya anak-anak. Atas apa tadi materi yang Ibu sampaikan, kalian boleh menanyakannya. Baik anak-anak, sayang sekali nih sebenarnya kita masih mau lanjut ya untuk melanjutkan diskusinya bersama-sama, dan mau sharing-sharing juga mengenai pentingnya menjaga self esteem dari pengaruh body image. Tapi waktu juga sudah menunjukkan jamnya Ibu selesai karena harus bergantian juga dengan guru-guru yang lainnya. Maka dari itu, untuk kegiatan pembelajaran pelayanan yang Ibu berikan pada hari ini harus berakhir. Nah, pesan-pesan Ibu untuk anak-anak semua, pokoknya tetap menjadi anak-anak yang positif, anak-anak yang mampu menerima kekurangan diri dan menjadikan kekurangan itu sebagai hal yang positif. Ingat, pandangan orang yang negatif kita harus menyaringnya sebaik mungkin, dan kita jadikan pandangan-pandangan tersebut untuk masukan-masukan ke kita agar kita bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Baik, sebelum untuk pembelajarannya ini ditutup, mari kita berdoa bersama-sama kembali untuk menutup pembelajaran atau pelayanan yang Ibu berikan hari ini. Semoga apa yang tadi sudah Ibu sampaikan, informasi yang Ibu berikan itu bisa bermanfaat untuk anak-anak semua, dan anak-anak juga sudah bisa menyadari self esteem anak-anak itu ada di kondisi yang mana, serta bisa memperbaikinya secara mandiri dan positif. Baik, berdoa dimulai. Amin. Terima kasih banyak anak-anak atas antusiasnya mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini sama Ibu. Ibu berharap bisa bertemu lagi untuk di kelas selanjutnya bersama kalian, bersama anak-anak yang sangat semangat.
Dan Ibu akhiri untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.